Kenapa kalau misalkan teman-teman kita muslim merayakan hari kemenangan itu biasanya setelah melewati satu fase yang dianggap sulit tuh? Kemenangan. Karena bagi saya kemenangan itu adalah, saya lebih suka itu kembali ke fitrah aslinya kita. Jadi kita kan ini ajarannya Yesus begitu. Gitu. Nah, itulah pengampunan yang nyata seperti itu, gitu. Saya mengampuninya dan, karena saya punya kuasa untuk membalasnya, tapi saya tahan, gitu. Makanya itu dia katakan kalau kau mau lakukan doa dan puasa itu kau sampai setan kau bisa taklukkan. Perintah puasa dalam Al-Quran itu tidak untuk ya ayyuhal muslimun, Pak. Tidak untuk para muslim, tidak. Tapi untuk para orang yang beriman. Merelakan kita memaafkan orang-orang yang selama ini menjadi penyebab kita sakit hati. Menarik nih, manajemen kayu salib. Nanti boleh dibuat jadi quote tuh. Selamat datang di podcast Damai Itu Indah. Sebuah tempat di mana kita akan ngobrolin, kita akan bincang-bincang, bicara mengenai segala sesuatu yang mungkin membuat kita sedikit tidak nyaman, tetapi ternyata hal tersebut adalah hal yang penting untuk kita obrolin. Nah, hari ini kita akan ngobrol soal kemenangan. Apa itu kemenangan? Biasanya kemenangan ini akan sangat berharga. Misal, kalau kita lagi ngomongin sepak bola, untuk tim-tim yang selama ini biasanya kalahan, alias selalu kalah, itu sebuah kemenangan akan menjadi hal yang sangat berharga sekali. Contohnya, tapi kita nggak akan sebut merek di sini. Nah, kali ini kita akan membahas soal kemenangan yang lain, yaitu apa? Soal hari kemenangan. Semangat sekali ya. Kita akan selalu semangat soalnya kita membahas soal hari kemenangan. Nah, hari kemenangan seperti apa yang nanti akan dibahas oleh teman-teman dari perspektif Kristen dan juga perspektif Muslim. Dan seperti biasa, saat ini saya ditemani oleh seorang tamu. Bang Ferry, selamat datang. Terima kasih pemirsa, ketemu lagi ya, membahas yang lebih kencang. Iya, bukan ketemu lagi Bang, ketemu terus ya. Ketemu gitu. terus. Ketemu terus ya. Betul. Dan tamu kita yang spesial hari ini hanya datang dari kota lain ke tempat ini saat ini untuk syuting acara ini demi kalian-kalian. Kita sambut dengan tepuk tangan Kang Miftahul Huda. Biasa dipanggil Kang Huda ya. Oke. Jadi kalau saya Albert, Bang Ferry, Kang Huda. Jadi kalau panggil saya nama aja. Soalnya saya yang paling muda ya, Bang Ferry. Masa sih? Iya. Saya sebenarnya masih Gen Z, Kang. Tapi di tahun 90. Oke, guys, teman-teman, kita akan ngomongin soal hari kemenangan nih, Bang Ferry. Sebenarnya apa sih hari kemenangan itu? Dan kenapa kalau misalkan di Muslim, teman-teman kita Muslim merayakan hari kemenangan itu biasanya setelah melewati satu fase yang dianggap sulit tuh. Nah, nanti Kang Huda boleh jelaskan, tapi kita serahkan kepada yang paling senior ya. Kang Huda, setuju ya? Setuju. Oke, silakan. Kalau dari hari kemenangan, menurut teman-teman kita Kristen, Bang Ferry. Apa ya, di Kristen itu ada juga contoh Yesus ketika berpuasa 40 hari 40 malam tidak makan. Kita nggak tahu minum nggak, tidak makan. Itu sebelum persiapkan pelayanannya, Yesus memang melepas itu segala sesuatu. Makanya waktu berpuasa datang setan mengujinya. Makan ini. Orang bukan saja hidup dengan roti, melainkan dengan firman. Jadi tes kemudian tes menguasai harta, ya, harta duniawi. Sembahlah saya. Kalau kamu dapatkan ini seluruh, hanya Allah yang disembah.
lalu diujilah, coba kau turunkan dari Yerusalem ini aku akan jangan menguji Allah. Jadi dia dulu betul-betul kemenangan pertama situ atas setan. Lalu konsep kemenangan berikutnya kan di kebangkitannya. Oke. Ya. Jadi bagi orang Kristen dengan bangkitnya Yesus yang setan sudah bersorak-sorak wah sudah mati nih bosnya, penebusnya orang Kristen. Rupanya hari ketiga dia bangkit. Bangkit. Itulah kemenangan, puncak kemenangan sehingga orang-orang Kristen ketika dia meninggal ya itu cuma istirahat. Dan memiliki pengharapan Memiliki pengharapan. Ada hari kemenangan yang besar yang teman-teman Muslim pun mengakui ketika jadi hakim nanti. Jadi hari kemenangan ketika Yesus datang menandai hari kiamat. Itulah kemenangan puncak. Bayangkan waktu itu orang yang karena ada jaminan Yesus sudah bangkit dari orang yang percaya padanya dia, walaupun mati dia akan bangkit pula nanti waktu itu. Itu kemenangan yang sorak-sorai. Kalau saya ada menulis satu buku namanya Early Writing, ketika katanya itu terjadi sorak-sorai orang dari bayangkan orang-orang dari seluruh dunia bangkit dari kubur, bagaimana itu pak haleluya puji Tuhan. Kemenangan yang besar spektakuler pada waktu itu ya. Menarik ini. Jadi kemenangannya itu bukan hanya secara fisik pada saat Yesus dicobai, tapi pada saat kebangkitannya. Tapi ada yang menarik Bang Ferry. Tadi kalau disebutkan bahwa pada saat Yesus ditawari untuk mengubah batu menjadi roti. Yesus dengan sangat mudah menolak tawaran tersebut kan? Iya. Padahal lagi puasa loh. Ada teman saya lagi puasa, lagi puasa dia bukan ditawari tapi dia nyari-nyari. Tapi kita nggak akan sebut nama ya, inisialnya C. Gimana, Kang Huda? Kalau dari teman-teman kita Muslim sebenarnya apa sih hari kemenangan itu? Soalnya jangan sampai nih kita biasanya nanti kalau di akhir-akhir menjelang akhir Ramadan tuh sudah mulai bermunculan tuh tagline hari kemenangan. Sebenarnya apa itu hari kemenangan dan menang dari apa gitu? Kira-kira gitu Kang. Silakan. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam konteks Muslim atau Islam yang kita sebut dengan kemenangan itu karena umat Muslim setelah berpuasa, setelah menjalankan puasa selama 1 bulan penuh, dan perintah puasa dalam Al-Quran itu tidak untuk ya ayyuhal muslimun Pak, tidak untuk para Muslim, tidak. Tapi untuk para orang yang beriman gitu. Dan di ayat Al-Qur'an mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman. Jadi bukan wahai orang Islam. Tadi senada dengan Pak Ferry, tradisi puasa itu ada pada agama-agama sebelum Islam gitu. Oleh karena itu Al-Qur'an sangat highlight bahwa ini untuk orang yang beriman gitu. Diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa seperti umat terdahulu. Berarti kita mengikuti tradisi-tradisi terdahulu gitu. Dan tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bertakwa, supaya kita sadar bahwa ada Tuhan, ada Allah yang agung yang menyertai kita gitu. Nah, kemenangan yang dimaksud adalah karena umat Muslim setelah menjalani puasa selama 1 bulan penuh, dia tidak hanya puasa dari makan dan minum, tapi dia juga menjaga hawa nafsunya, dia juga menjalankan ibadah-ibadah yang lain, gitu ya. Ada 2 aspek sebenarnya. Yang pertama, dia kemenangan itu adalah karena mereka berhasil melewati puasa, tidak makan, tidak minum, tidak berbuat jahat, gitu ya, dan juga menjalankan ibadah yang lain. Tapi juga ini dikatakan sebagai spiritual journey-nya, sebagai kekuatan spiritualnya untuk meningkatkan spiritualitas individu gitu ya. Tapi juga ada aspek yang lain. Kalau tadi itu spiritualitas individu itu dalam rangka menyucikan jiwanya, menyucikan dirinya, tidak hanya dari secara fisik ya, tapi juga secara kejiwaan, secara batiniah. Tapi juga ada aspek tentang sosialnya gitu, bahwa setelah menjalani puasa dan menuju ke hari kemenangan, itu umat Muslim wajib mengeluarkan zakat. Gitu. Yang itu adalah
bukti atau wujud dari keimanan seorang muslim bahwa dia peduli kepada orang lain yang ada hak orang lain yang harus dia keluarkan gitu. Nah, kemenangan yang dimaksud adalah mereka sudah berhasil melewati ujian atau melewati latihan ini gitu ya. Dan akhirnya mereka merayakan dengan pastinya kita akan sholat Id dulu, sholat bersama. Ada yang di masjid bersama, ada juga yang di lapangan biasanya gitu ya. Makanya kalau di Istiqlal Pak itu karena saking banyaknya itu parkirnya nggak cukup kan gitu. Akhirnya mereka bekerja samalah dengan teman-teman dari katedral supaya parkirnya bisa dibagikan gitu. Tradisi di Indonesia waktu itu saya di India tidak ada perayaan Idul Fitri Pak, tidak ada. Jadi orang cuma sholat setelah itu pulang gitu ya. Kalau kita kan punya tradisi Lebaran atau kemenangan ini dirayakan dengan banyak tradisi gitu ya. Setelah sholat, kemudian biasanya kalau di masjid atau di lapang setelah sholat, kalau di tempat saya di ibu saya di Jawa Timur itu setelah sholat kita sambil ke masjid sambil bawa makanan Pak, gitu. Jadi makannya bersama di masjid gitu. Tuker-tukeran nanti. Ya, gitu. Jadi keluarga ini membawa apa, keluarga itu membawa apa, mereka makan bersama gitu. Atau kalau di kota-kota besar biasanya mereka pulang gitu ya. Di rumah sudah punya makan, ada opor, ada ketupat dan segala macam. Ya kan? Dan di keluarga-keluarga sudah menyiapkan berbagai macam kue gitu loh, ya kan? Nah, yang menarik teman-teman, kue-kue yang dibuat oleh orang-orang Muslim ini itu mengandung juga kue-kue tradisi dari Belanda, Pak. Ada kastengel, ada kue-kue yang itu sebenarnya makanannya orang Belanda dulu, Pak. Tapi buat kita itu hanya disajikan ketika Lebaran aja. Saking spesialnya gitu, Pak. Saking spesialnya hari itu hari kemenangan gitu. Ya. Luar biasa loh penjelasan Kang Huda. Jadi penjelasan Kang Huda ini itu langsung melingkupi penjelasan rohani sampai dengan kuliner, teman-teman. Iya kan? Sampai apa tadi? Kastengel ya? Iya, kastengel. Itu daerah mana ya, Kang? Gak tahu, karena istri saya seorang pembuat kue Lebaran. Gitu. Jadi saya tiap tahun pasti akan nyobain gitu, dan dia tahu ini sejarahnya gimana, karena bahan-bahannya itu bukan bahan-bahan dari lokal, itu ada keju, kan kita nggak makan keju ya sebenarnya ya. Tapi karena ada pengaruh dari tradisi Belanda itu akhirnya menjadi satu gitu ya. Jadi yang saya mau sampaikan, kita merayakan hari kemenangan Muslim, tapi juga ada tradisi-tradisi yang itu dari yang lain ya, gitu. Oke, luar biasa ya. Ini jadi teman-teman, buat teman-teman semua yang mau kuenya boleh cek di Keranjang Kuning di bawah. Bercanda ya, Kang Huda. Jadi Kang, sebenarnya Bang Ferry, sebenarnya kemenangan ini kalau misalkan tadi Yesus bangkit, Yesus bangkit dari kematian, kemudian pasca puasa juga sebenarnya itu Kang, kalau di Muslim juga sebenarnya itu aspek rohaninya itu lebih, apakah dia lebih kental dibandingkan kemenangan secara fisik? Kalau secara fisik kan kita sudah bisa berhasil nih mengatasi lapar dan haus, gitu juga Yesus berhasil mengatasi lapar dan haus dan segala sesuatunya. Ini lebih kental nuansa rohaninya atau nuansa psikis jasmaninya gitu. Silakan. Siapa dulu nih? Bang Ferry lah. Waktu pembahasan puasa saya pernah ngomong itu merupakan revitalisasi spiritual. Di perjalanan spiritual kita mungkin selama puasa kita sudah di situ kedekatan dengan Tuhan. Itu kan selama ini mungkin kita jauh kan, ya jauh dari Tuhan, direvitalisasi ulang. Jadi sama Yesus kan ketika mau pelayan itu dia harus kuat di rohani. Dia kan statusnya sebagai manusia. Jadi dia memberikan contoh. Makanya itu dia katakan kalau kau mau lakukan doa dan puasa itu kau sampai setan kau bisa taklukkan, mengusir setan. Betapa pentingnya itu kekuatan rohani di puasa, sehingga Yesus menganjurkan kamu boleh puasa untuk menaklukkan itu keinginan-keinginan. Karena kadang-kadang kan orang itu menjauh dari Tuhan, bukan Tuhan yang diandalkan,
Yang sebetulnya sih musuh setan bukan kita, itu asalnya dari Tuhan. Karena dia melepaskan egonya, melepaskan puasa kan melepaskan melepaskan segala sesuatu. Ya kembali ke, saya suka kalimatnya Ema Ainul Majid bahwa fitrah itu kembali ke asli. Asli kita kan kembali ke aslinya, yang selama ini kita cuma bertopeng-topeng kan. Kita kembali ke asli, apa sih aslinya kita? Aslinya kita kan sebetulnya, ya kalau Yesus katakan hiduplah, hidupmu harus berpadanan dengan Injil. Artinya perkataan dan perbuatanmu itu harus sama. Kan itu kan aslinya kita. Selama ini kan orang lain di mulut, lain di hati. Kalau orang kalau orang Makassar itu kuenya dulu itu kue barongko asli. Barongko itu isinya pisang, bungkusnya pisang. Artinya apa yang di dalam hati itu yang keluar. Karena itu kan pengaruh dari filosofi-filosofi dulu orang-orang Busmaka. Jadi kembali ke aslinya kita. Ya itulah, ya kalau ya, tidak kalau tidak. Itu ya kalau ya, enggak kalau enggak. Nah selama ini kan kita bertopeng-topeng, makanya kita perlu melepas itu selama puasa dan kita direvitalisasi ulang, kita ke aslinya, autentiknya, ke situ. Itulah sebetulnya makna yang mendalam tentang. Jadi mengubah segala mungkin fisik, mental, spiritual dan sosial kita. Mungkin selama ini kita pelit, setelah menjalani puasa, asli saya sih telanjang. Saya jadi dapat berkah ini, saya harus jadi berkah orang lain. Itulah sebetulnya spiritualnya. Menarik ini, semakin menarik. Gimana Kang Huda? Kalau di kita Pak Ferry tadi, kalau di Makassar kan tadi pisang. Ini soal kuliner lagi nih ya. Menarik. Karena ini yang menarik di tradisi Muslim ya Pak ya, terutama di kampung-kampung saya gitu ya. Kalau bertamu di rumah orang, ini yang zaman dulu ya, itu biasanya mereka akan menyediakan banyak makanan. Salah satu toplesnya itu orang-orang udah pada seneng, wah disajikan ya kan yang paling enak gitu ya. Cari wafernya. Tapi begitu dibuka, cari wafernya. Enggak ada Pak, adanya rengginang. Ya, betul. Itu pelajaran penting juga Kang Huda, bahwa kita itu jangan pernah menilai seseorang dari luarnya. Luarnya. Betul ya? Karena isinya bukan garam tapi rokok. Nanti tolong ya editor, tolong di edit ya. Soalnya Kang Huda tadi udah sebut merek. Jadi aku sekalian aja tambahin mereknya. Biar editornya ada kerjaan. Oke. Tadi menyambut yang tadi Pak Ferry sampaikan. Jadi menangnya ini menang secara spiritual atau menang secara jasmani gitu. Ya, kalau kita dua-duanya ya, itu jadi dari 12 bulan dalam setahun itu ada 1 bulan yang itu sebagai momen penggemblengan, momen training gitu untuk Muslim sebagai modal mereka menjalani 11 bulan yang berikutnya gitu. Diharapkan dari 1 bulan itu hasilnya adalah Muslim yang muttaqin gitu ya, Muslim yang bertakwa gitu. Yang bertakwa yang seperti apa? Yang dia takut akan Allah gitu loh. Dia akan berpikir ulang kalau mau berbuat jahat, menyakiti orang dan lain sebagainya. Gitu. Jadi ada 2 aspek tadi yang disampaikan Pak Ferry sama. Aspek yang pertama adalah aspek ketauhidan, aspek bahwa kita ini adalah hamba Tuhan, bahwa hidup kita ini adalah kita serahkan kepada Tuhan gitu. Aspek yang kedua adalah aspek sosial gitu. Kita sebagai Muslim juga sebagai otokritik ya. Kalau kita di menjelang Lebaran, kita lihat mal-mal sangat penuh Pak. Ya kan, diskon sangat ramai. Nanti menjelang ini kan malam nanti menjelang malam ke berapa ya? Mungkin 20 sampai H-1 itu sangat ramai. Gitu karena beberapa orang mendefinisikan kemenangan itu dari fisik ya.
baju baru, look baru gitu ya, sepatu baru Pacar gitu. baru. Bisa juga ya. Gitu. Tapi buat beberapa teman-teman muslim itu sangat bisa dipahami Oke. gitu, karena mereka hanya bisa mendapatkan baju baru hanya di momen lebaran, Pak. Oke. Jadi anak-anak itu tidak boleh minta baju lebaran kecuali di hari lebaran. Betul. Karena Gitu. baju lebaran kan, Kang Gus? Iya. Baju baru. ya gitu ya. Terus makan makanan enak itu juga adanya cuma di lebaran gitu. Kayak tadi misalnya makanan-makanan khusus itu hanya ada di lebaran gitu. Tapi buat sebagian orang ini menjadi jadi lebih banyak konsumtifnya gitu ya. Karena orang akhirnya melihat secara duniawi gitu ya. Oh, kalau lebaran itu harus baju baru, lebaran itu harus sepatu baru dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya secara esensinya adalah kita punya pembaharuan dalam hati kita. Hati yang suci, pikiran yang tenang, apalagi punya modal gitu ya. Ada prinsip-prinsip hidup yang mereka akan jalankan selama setelah keluar dari Ramadan gitu. Misalnya kalau Ramadan kita tidak boleh ngomongin orang, tidak boleh menyakiti orang. Tapi setelah Ramadan boleh, nggak begitu kan gitu ya. Jadi itu modal yang harus kita bawa 11 bulan seterusnya gitu. Ya, betul. Menarik. itu kalau teman-teman kita muslim, Bang. Nah, kalau teman-teman kita Kristen nih, apa yang dirayakan dan apa sebenarnya dampaknya dalam kehidupan kita sehari-hari ini? Iya. Langsung ke Sebetulnya realitasnya. bagus kalau hari kemenangan ini kita kembali ke fitrah, artinya itu kita ini sebetulnya ini bersaudara. Jadi ada sosio keagamaan. Jadi kita mengunjungi teman kita muslim, kerabat kita itu tanda silaturahmi, silaturahim. Kita ini satu darah Abraham. Kan? Jadi kita memperkuat situ. Kita kemenangan. Karena bagi saya kemenangan itu adalah, saya lebih suka itu kembali ke fitrah aslinya kita. Jadi kita kan ini ajarannya Yesus begitu. Kamu harus saling mengasihi satu sama lain. Kan? Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi bukti kasih kita mengunjungi saudara kita. Karena kita ini kan cuma beda agama, beda budaya. Contoh waktu Ibrahim meninggal kan, di Alkitab dicatat Ismail dan Ishak menguburkan bapaknya. Jadi itu persaudaraan tingkat tinggi. Nah, ketika ada saya kalau di Makassar ini setengah mati saya kalau lebaran. Idul Fitri banyak sekali yang berkunjungan saya. Jadi kita situ saling memaafkan satu sama lain. Karena ingat paling susah itu di 12 nilai ke-11 dan 12. Mengakui kesalahan dan mengampuni orang. Inilah nilai mengampuni ini ketika bulan hari kemenangan kita saling mengampuni, karena itu ajaran Yesus yang tingkat tinggi. Sampai dia ajar kita berdoa, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Bayangkan. Jadi orang yang tidak bisa mengampuni tidak layak masuk surga sebetulnya. Iya. Dan itu momen lebaran itu, Idul Fitri itu kita saling mengampuni, memaafkan sesama. Iya, dan selain itu Bang, kalau kita lihat dari sudut pandang teman-teman atau saudara-saudara kita Kristen, hari kemenangannya itu kan pada saat tadi kan kita sudah bahas tuh. Bagaimana Yesus bangkit dari kematian. Nah, itu implikasinya, dampaknya ke kehidupan kita sehari-hari itu seperti apa gitu yang bisa kita sampaikan ya, karena implikasinya itu karena kita ini kan sebetulnya sudah diselamatkan sebetulnya oleh kemenangan itu, setan sudah dikalahkan. Jadi kita harus mempunyai iman yang hidup. Karena Yesus kita berbuat baik pada orang sebetulnya karena kita sudah diselamatkan. Kan? Jadi itu satu memang melengket. Jadi iman yang hidup itu antara perkataan perbuatan itu dua sisi yang tidak bisa dilepaskan. Jadi dia baku bawa, itu namanya iman yang hidup. Jadi ketika salah satu kan saya mengunjungi bersilaturahmi dengan teman-teman semua yang saya katakan tadi, definisi cinta kan,
saya harus caring kan, caring, inisiatif, taunis dan sebagainya. Jadi hari kemenangan itu kita harus aplikasikan lewat perilaku, perkataan kita, cara berpikir kita. Ini sebetulnya cara berpikir yang harus diubah. Makanya itu Yesus lebih cenderung itu kita bertobat itu sebetulnya bukan rajin ke gereja, bukan rajin baca Alkitab, rajin menyembah. Sebetulnya metano, bukan hanya. Jadi Soalnya itu metano beda itu kata sedikit, beda arti. sebetulnya metano itu perubahan pola pikir. Jadi dari setelah mungkin berpuasa atau pola pikir kita itu harus sesuai dengan pola pikir Yesus. Yang selama hidupnya kan dia peduli pada orang kan, dia berbaur pada orang. Itu sebetulnya momen itu harus dijaga, hari kemenangan itu. Sebab kalau nggak dijaga nggak mungkin kita mau masuk misalnya di surga. Lo kamu masih suka pukul orang, habis dong malaikat kita hantam di surga nanti. Jadi alamiahnya nggak bisa. Secara alamiah orang, kenapa pencuri nggak bisa masuk surga? Secara alamiah kan nggak ada pencuri di surga. Jadi hari kemenangan itu kita jaga, keep terus. Tentunya bilang Yesus ada namanya righteousness. Kamu setelah diselamatkan, kamu harus diberikan satu lagi penolong, Roh Kudus, untuk menghidupkan ajarannya, mengingatkan. Itu yang kita minta setiap hari di hari kemenangan itu. Jadi ada yang menarik juga nih teman-teman. Jadi hari kemenangan pada saat Yesus bangkit itu kan tanda bahwa kita itu diselamatkan kan. Oleh karena kebangkitannya itu kita diselamatkan. Nah, respons kita sebagai orang yang selamat itu ada perubahan karakter. Nah, jadi hidup kita itu sudah hidup yang baru gitu teman-teman. Sudah hidup yang baru, bukan lagi anak kegelapan tetapi menjadi anak terang. Nah, itu dia. Mantap sekali. Tepuk tangan buat saya sendiri. Mantap. Oke Kang, kalau misalkan kita lihat dari ngomongin soal kemenangan nih. Sebenarnya nanti kita juga akan ke Bang Ferry. Sebenarnya pada saat kita berpuasa selama 1 bulan ini, kemudian kita bisa lewat nih 1 bulan ini dengan clear lah. Sebenarnya itu murni karena usaha kita sebagai seorang manusia atau ada campur tangannya keilahian di situ sehingga kita bisa kuat. Kan realitanya kan kayak gini Kang, kita nggak makan setengah hari aja, kita lupa sarapan aja, biasanya kan kita udah hampir semaput kan. Tahu nggak ya semaput ya? Pingsan. Ini kita sehari-harian loh nggak makan nggak minum, tapi kita bisa kuat 30 hari. Itu 100% usaha manusia atau itu ada campur tangan keilahian di situ? Very good questions. Silakan Kang Ustadz. 30 menit dari sekarang kebanyakan ya. Udah kayak kampanye. Jadi memang puasa itu adalah ibadah yang sangat private. Gitu. Itu hanya yang tahu itu hanya diri kita dengan Tuhan gitu, Pak. Oleh karena itu pasti ada campur tangannya Tuhan gitu, karena Tuhan yang memerintahkan. Bahwa itu tuh perintah yang harus kita harus tunduk terhadap perintah itu gitu. Kemudian karena itu adalah perintah, kita wajib menjalankannya. Kita wajib menjadi orang yang punya integritas gitu ya. Kita mungkin bisa di hadapan orang lain saya bisa bilang puasa gitu, tapi sebenarnya saya nggak puasa gitu. Tapi saya dan Tuhan yang tahu gitu, apakah saya benar-benar puasa atau tidak gitu. Oleh karena itu puasa itu juga membentuk karakter. Tadi ngomongin karakter supaya menjadi punya integrity gitu ya Pak ya. Apa yang diucapkan, apa yang disikapi, apa yang menjadi tindakan itu tuh selaras gitu. Nah, kemudian tadi salah satu cerita tentang yang tadi disampaikan Pak Ferry, menurut saya adalah kita itu kemenangan itu juga sebagai tanda syukur gitu ya. Tanda syukur kalau dari teman-teman Kristen, kesyukuran karena Nabi Isa sudah menyelamatkan kita gitu ya. Nabi Isa sudah membawa cahaya gitu. Buat kita di Muslim juga itu tanda syukur kita sudah bisa melampaui Ramadan. Dan bisa selesai itu tanda kesyukurannya adalah dengan cara selain kewajiban zakat ya, mengeluarkan harta, juga berbagi gitu. Kita berbagi apa yang kita miliki kepada orang lain, termasuk membawa makanan ke masjid tadi, termasuk menyajikan makanan di rumah. Ada namanya kalau di kota-kota itu ada namanya open house, ada halal bihalal gitu. Nah, kesyukuran kita salah satunya adalah dengan cara
maaf memaafkan gitu. Makanya kalau dalam tradisi di Indonesia kita bisa lihat ya betapa banyak orang yang berusaha keras untuk merayakan Lebaran ini. Mereka harus mudik, mereka harus Iya, betul. pergi dari satu kota ke kota lain, bahkan dari pulau ke pulau lain dengan harga tiket yang luar biasa gitu. Karena ada kerinduan untuk bersatu dengan keluarga, dan terutama ada poin yang maaf-memaafkan itu. Perlu ada kedamaian dalam diri dan keluarga gitu Pak. Jadi secara singkat puasa buat kita kemenangannya adalah dua ya. Ada aspek individu, saleh secara individu, hubungan kita dengan Tuhan, atau dalam bahasa kita adalah hablum minallah, hubungan kita dengan Tuhan, tapi juga harus setara dengan hablum minannasnya. Bagaimana hubungan sosial kita dengan sesama kita gitu, terutama keluarga, orang-orang terdekat gitu ya. Tadi Pak Ferry mengatakan tentang relasi sosial gitu. Ini penting banget untuk kita menjaga dan merawatnya. Bukti dari kita puasa itu adalah kita bersyukur dengan cara memaafkan orang yang telah menyakiti kita misalnya. Merelakan sakit hati kita, atau merelakan kita memaafkan orang-orang yang selama ini menjadi penyebab kita sakit hati gitu. Jadi memberikan maaf kepada mereka, dan juga tadi Pak Ferry mengatakan kita juga perlu meminta maaf gitu, terutama anak-anak muda ke orang tuanya, kemudian murid ke gurunya gitu ya. Dan itu menurut saya adalah tradisi yang perlu diteruskan gitu ya. Meminta maaf atas kesalahan kita dan memaafkan kesalahan orang lain gitu. Oke. Dan luar biasa ya yang disampaikan Kang Huda. Dari sekian banyak itu, tapi saya nangkepnya cuma mudik doang tadi. Berarti pengen mudik ya Pak? Iya. Teman-teman kalau misalkan mau sharing soal pengalaman mudik kalian boleh sampaikan di kolom komentar ya. Kapanpun kalian menyaksikan tayangan ini, ternyata hari kemenangan itu bisa kita rayakan dengan berbagai macam cara ya. Kang Huda. Bahkan ada yang mengusahakan sampai jauh-jauh hari, kemudian effortnya luar biasa. Dan termasuk saya juga suka mudik loh. Mudiknya kemana? Mudiknya ke Lampung, Kang. Oh, deket lah dari Jakarta mah. Deket, cuman antrinya di pelabuhan itu yang bikin lama. Merak. Itu yang bikin luar biasa. Semoga teman-teman dapat mudik dengan lancar ya. Oke, kita tutup. Oh, belum ya. Bang, gimana Bang kalau soal ngomong-ngomong soal kemenangan ini? Sebenarnya kan kalau tadi kan teman-teman Kristen kan salah satu hari kemenangan terbesar adalah pada saat Yesus bangkit dari kematian dan mengalahkan semua akibat-akibat dosa. Nah, dengan adanya itu, kenapa sekarang di dunia ini pun kita masih terimbas juga dengan dosa, akibat-akibatnya kan? Jadi sebenarnya kita menang dari apa gitu? Menarik nih. Jadi ini, Bang. Pernyataan-pernyataan di Alkitab bahwa keselamatan itu hanya oleh kasih karunia Allah, kan? Lalu untuk menjaga ini keselamatan ini, kita nggak boleh usaha sendiri. Jadi the power of God plus human effort. Kuasa Allah dan usaha manusia. Jadi kita nggak bisa mengalahkan ini. Jadi dunia ini sebetulnya sudah diklaim oleh kita, kan masih berada dalam dunia ini, kan? Yang diklaim. Jadi ada setan, ada orang berdosa, ada dosa. Untuk mengalahkan ini memang berat. Makanya Yesus katakan, kamu nggak bisa mengalahkan itu. Kamu harus sebagaimana ranting, nggak bisa tumbuh cabang kalau nggak di akarnya, di pohonnya akarnya ya. Jadi kita harus bersandar pada akar yang memberi kehidupan. Jadi kita minta kuasa. Makanya saya katakan adalah berikan tadi Roh Kudus. Bantuan. Itulah yang Kristen katakan oknum kealahan yang ketiga, Roh Kudus. Itu yang dikirim oleh Allah sampai sekarang. Jadi itulah yang menolong kita hidup di tengah-tengah. Kalau ada misalnya ada beda itu akibat dosa dengan upah dosa. Jadi upah dosa itu sudah dikalahkan, ada kemenangan besar ya.
di kayu salib dan kebangkitan, tapi akibat dosa ini kita masih rasa selama hidup di dunia ini. Contohnya kita sudah bersihkan rumah, nyamuk dan berdarah bersih, nyamuknya tetangga datang. Kan contohnya akibat kita jalan, ada macet atau jalanan ini kita jatuh, kan akibat kelalaian. Itu akibat dosa yang kita harus tanggung. Ya kita saja mungkin sakit kan, nggak jaga kesehatan, kan itu akibat dosa semua, akibat pelanggaran. Tapi yang ditanggung yang hebat itu kemenangan, itulah maut. Oke. Dan tadi tadi juga kan Abang sudah sempat singgung bahwa Yesus pun dalam rangka memenangkan dia harus menderita pertarungan ini, akibatnya itu kan salah satu yang dilakukan Yesus kan selama dia hidup adalah mengampuni orang lain kan. Bahkan dalam doa yang diajarkan oleh Yesus pun kita diarahkan untuk mengampuni orang lain. Nah, sebenarnya erat nggak kaitannya Bang antara pengampunan dan hari kemenangan ini? Iya, erat sekali. Yesus saya di kayu salib, dia lihat musuhnya. Hebat sekali tuh manajemen kayu salib. Manajemen kayu salib ya. Ampunilah mereka karena dia berdoa pada Tuhan, ampunilah mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Dia sadar kan ada setan di balik itu. Ampunilah mereka. Itu doa manajemen kayu salib itu. Kalau itu direnungkan orang Kristen, dia menjadi manajer yang hebat. Oke. Menarik nih manajemen kayu salib. Nanti boleh dibuat jadi quote tuh. Kang Huda, jadi sekarang kita ngomong-ngomong soal pengampunan kan, karena kita sudah singgung dari teman-teman kita perspektif Kristen. Kalau di teman-teman kita Muslim, Kang, soal pengampunan ini kan biasanya nanti habis sholat Id kan kita kan akan silaturahmi ya. Nah itu sangat menyenangkan loh Kang. Karena apa? Karena biasanya setelah bermaaf-maafan itu kita dapat THR biasanya. Biasanya. Bener, itu gimana tuh Kang? Apakah memang seerat itu kaitan antara hari kemenangan dan juga pengampunan di situ? Oh, kirain tadi THR ya, bukan ya? Enggak. Oke, jadi pengampunan itu atau pemberian maaf itu adalah bagian dari rasa syukur kita. Karena kita diberi kesempatan oleh Tuhan, kita diberi banyak kenikmatan gitu ya. Nah, salah satu contohnya adalah kita itu salah satu yang bisa saya sampaikan ya. Kita bisa memberikan maaf kepada orang lain dengan cara yang mudah. Itu terutama kepada orang-orang yang dalam tanda kutip di bawah kita. Misalnya begini, saya sebagai seorang kepala desa dan ada masyarakat saya yang melempari rumah saya. Tapi beneran Kang Huda kepala desa ya? Bukan, saya kepala rumah tangga. Ya kan? Sebagai seorang kepala desa saya sakit hati. Kenapa ada orang yang melempari rumah saya gitu ya? Sebagai yang punya kuasa, saya bisa menghukum dia, memenjarakan dia gitu. Tapi karena saya punya kuasa, saya bisa memaafkan dia tanpa harus membalas. Itu nilai pemaafannya begitu, nilai pengampunannya begitu. Kita bisa membalas dia lebih dari yang dia perbuat karena dia melakukan kesalahan memang, tapi saya tidak mengambil secara hukum. Gitu. Nah, itulah pengampunan yang nyata seperti itu. Gitu. Saya mengampuninya dan karena saya punya kuasa untuk membalasnya, tapi saya tahan. Gitu. Memilih untuk tidak melakukannya. Memilih untuk tidak melakukannya. Dan begitu juga itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Beliau dilempari batu sampai berdarah. Dibalas apa? Iya gitu ya. Saking jadi Muhammad itu disakiti, dilempari, dihina. Itu yang kesel tuh bukan Muhammadnya Pak. Yang kesel tuh malaikatnya gitu. Hei Muhammad, kenapa kamu diam saja? Kamu dihina, kamu direndahkan, kamu dilempari batu sampai berdarah sampai sesakit itu gitu. Apakah kamu mau saya angkat gunung ini untuk membalas mereka? Kemudian Muhammad bilang, tidak malaikat. Saya perlu mendoakan mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan kepada saya. Jadi pengampunan Muhammad dibalas dengan doa yang tulus.
Karena hanya gara-gara para umat itu tidak paham tentang apa yang saya sampaikan. Mereka tidak paham pesan saya seperti apa gitu. Nah, itu nilai pengampunan itu sangat luar biasa. Bisa mengampuni seperti itu gitu ya. Bahkan ada satu cerita ini, Ali bin Abi Thalib itu sahabat keempat, itu menantunya Nabi Muhammad, dan dia waktu itu menjadi khalifah, menjadi pemimpin ya gitu. Dan dia punya jenderal, namanya saya lupa nama lengkapnya ya. Tapi jenderal ini suatu ketika dalam kesehariannya dia belanja di pasar dan tidak menggunakan baju kebesaran. Kalau jenderal kan dia harus menggunakan baju kebesaran, menggunakan ini gitu ya. Nah, suatu hari dia berjalan di pasar dan karena saking biasanya, tiba-tiba ada orang iseng dia melemparin, gitu. Dia berharap orang yang melemparin itu berharap si orang ini membalasnya, tapi dia diam saja sampai perjalanan selesai. Kemudian orang-orang pada datang kepada orang yang melemparinya. Hei, kamu tahu nggak siapa dia? Dia itu adalah jenderalnya Ali bin Abi Thalib. Dia adalah orang yang sangat dihargai, sangat dijunjung tinggi, dihormati, dan kamu berani-beraninya melemparin gitu. Akhirnya si orang ini ketakutan nanti akan dihukum, akan dibalas gitu ya. Nah, akhirnya si yang melempar ini dia melari untuk mengejar sang jenderal ini, dan jenderal ini dia masuk masjid dan sholat. Si pelempar ini menunggu sampai selesai. Dan begitu jenderalnya selesai, dia langsung bersujud untuk meminta maaf, Pak. Tapi jenderalnya bilang, "Hei, kenapa kamu di sini? Ada apa? Gitu. Kenapa kamu seperti itu?" Gitu. "Saya mohon maaf atas kesalahan saya karena sudah melempari jenderal." Gitu. "Saya tidak tahu bahwa jenderal yang berjalan." Gitu ya. Kemudian justru saya berada di masjid sini, saya dalam rangka mendoakan kamu. Gitu. Jadi mendoakan itu sesuatu yang aksi yang luar biasa gitu Pak ya, terutama untuk orang yang menyakiti kita gitu ya. Kita bisa aja balas dendam gitu ya, kalau saya difitnah atau kalau saya ditimpuk, saya akan balas nimpuk, ya nggak? Tapi kalau kita bisa menahannya dan kita bisa mendoakannya seperti Muhammad, seperti Nabi Isa, ya kan Nabi Isa juga gitu Pak ya, dihina-hina, direndahkan, tapi beliau berdoa untuk orang-orang yang menyakiti gitu. Iya. Jadi seperti itu gitu. Nanti saya juga akan ada satu contoh nih Pak. Kenapa di Indonesia kemudian hampir di semua institusi pemerintah ada namanya halal bihalal. Oh iya. Gitu. Nah, mungkin berikutnya atau sekarang? Mungkin Iya, nanti berikutnya. Oh iya. Iya. Atau next episode. Tinggal Nggak, cuma bagaimana. sedikit Iya. doang. Dan yang menariknya seperti ini kan Kang, sebagai seorang Kristiani ya, sebagai seorang Kristen, hal yang paling sulit untuk saya lakukan itu adalah menuruti apa yang Yesus bilang, bukan soal yang lain-lain, tapi yang Yesus bilang seperti ini, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang Menganiaya kamu. Wah, menganiaya kamu, membenci kamu. Dan saya rasa pikir, gimana ya, Yesus waktu beliau ini, Yesus ini waktu ngomong seperti ini, apa yang menjadi dasar pertimbangannya kok bisa sampai keluar kalimat ini? Dan kalau saya pribadi ya itu sangat sulit sih untuk saya lakukan. Tapi seperti yang Bang Ferry sampaikan kan, bahwa memang kalau dengan pertolongan Roh Kudus maka semuanya akan memungkinkan untuk kita lakukan ya. Kan Yesus kan datang mendemonstrasikan Allah. Karena Karena Allah itu namanya pengasih, namanya kasih. Pengasih dan penyayang. Walaupun Anda berbuat jahat kepada Allah, dia tetap mengasihi Anda. Makanya itu ajarannya selama Yesus, mengampuni musuh, mendoakan musuh, beri makan musuh, dan sebagainya. Karena memang dia tahu siapa di balik semua manusia bergejolak ini, dosa ini, karena ada setan di balik itu yang menggerus. Jadi yang mau selamatkan manusia. Jadi sebenarnya yang sedang dihantam ini ya setannya. Iya, setannya. Cuman karena manusia ini banyak yang milih lebih ikut setan, makanya kena hantam juga manusianya. Iya, jadi semoga teman-teman tidak menjadi bagian dari yang kena hantam tadinya. Tapi kalaupun dihantam, segera bertobat. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita akan ngomongin soal ini, Kang Huda dan Bang Ferry. Kalau kita ngomongin soal Hari Kemenangan ini, teman-teman, saudara-saudara dari Muslim dan juga Kristen, bagaimana sih bisa
membawa ini itu menjadi sebuah manfaat yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat kita yang sangat majemuk nih. Momen-momen hari kemenangan ini Ya. bisa menjadi berkah untuk semua. Ya. Bang Ferry, Ya. silakan. Hari kemenangan Saya di menurut Sulsel, Hmm. saya senang itu kearifan lokalnya karena cocok dengan Injil. Hmm. Makanya saya tanya peneliti dari kok ini mirip ya di cerita Alkitab ini tentang kearifan lokal. Sipakatau saling memanusiakan kamu. Oke. Itu momen begitu ya Mas. Kemudian sipakalebi saling menghargai. Sipakainga saling mengingatkan. Al-Quran Toraja sipakaboro saling mengasihani. Kalau Manado sto tumo tumoto, kita hidup menghidupi orang lain. Itu kalau di bawah ini itu kuat sekali relasi sosialnya. Makanya kita di Makassar itu memang kalau dipegang ini itu hubungan kita dengan orang walaupun Anda beda agama. Kalau pegang teguh ini kearifan lokal ini itu kehidupan sosial keagamaan bagus. Contoh waktu ada teman-teman yang menyerang gereja kan, saya yang radikal, saya menggunakan kearifan lokal Makassar. Pamopora nggak saudara? Kalau kita kan itu diajarkan belajar mengaku kesalahan, maafkan saya. Ada kata yang powerful itu, maafkan saya, tolong, terima kasih. Kan jarang itu orang mau mengaku kesalahan. Nah ini kalau dibawa ini, siapapun menurut saya kalau karakter-karakter ini, kearifan ini, lokal ini kita bawa, itu hubungan bagus. Saya sih alami di lapangan. Jadi saya masuk ke seluruh, tahulah kita ini karena ada yang punya pemikiran yang anti dan segala intoleran. Yang saya bawa itu intoleran itu aja. Saya bisa masuk ke seluruh lapisan masyarakat di Sulawesi Selatan yang dengan itulah nilai-nilai sebetulnya nilai-nilai Kristenan itu cuma kan dikemas. Kita tidak tahu hubungannya dengan raja-raja dulu karena dulu bersentuhan dengan para misionari. Kan dulu sebelum Islam masuk kan sudah ada misionari. Contoh itu orang Bugis bilang taro ada taro gau. Satu kata dan perbuatan. Itu kan nilai dari Alkitab. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil. Injil kan kabar baik. Jadi dia Yesus mengajarkan ajaran Yesus yang pengasih, penyayang. Dia berbaur pada seluruh masyarakat. Dia beri makan orang, dia sembuhkan orang. Itu kan pengaruh dari itu. Jadi saya pikir dengan mengangkat nilai-nilai ini pengampunan, mengampuni orang, memaafkan orang. Ini semuanya ini akan jadi perekat ya. Perekat tadi kita juga perekatnya itu cinta. Cinta saya definisikan tadi itu saya harus peduli pada orang, saya tahu kebutuhannya orang. Saya inisiatif lebih dulu walaupun saya sebetulnya dia yang minta maaf, dia mau datang mau serang saya punya gereja. Dia yang salah tapi saya inisiatif karena saya ingat Tuhan waktu Adam dan Hawa berdosa, dia inisiatif cari Adam di manakah engkau? Iya, saya inisiatif dan saya harus trade pengobat luka karena dunia ini kita terus terang juga hubungan muslimin ada luka yang seperti ada luka. Ya kita harus jadi pengobat. Pengobat ini salah satu silaturahmi, berjumpa. Dan yang terakhir saya harus terima orang, akseptansi apa adanya. Kamu kok terakhir begitu, saya terima kamu. Jadi kalau ini kuat definisi cinta, akarnya cinta. Hebat sekali Mas. Perekat ini. Luar biasa. Langsung kita tutup aja. Silakan Kang. Iya. Kalau dari Pak Ferry, aduh ceritanya sangat menggugah jiwa ya. Dan ini yang dibutuhkan Indonesia gitu ya. Kalau dari tadi pertanyaannya tentang relasi sosial keagamaan. Iya. Menurut saya relasi sosial keagamaan kita itu akan kuat kalau ada individu-individu seperti Pak Ferry, ada individu-individu yang dia punya kekuatan ilahiyah, punya kekuatan dengan Tuhan gitu ya. Dan juga kalau dia punya kekuatan dengan keluarganya.
Semakin mereka punya kekuatan dengan keluarga, Pak, semakin kita juga punya modal untuk membangun relasi dengan yang berbeda dengan kita, gitu. Kemarin di Bandung itu kita bikin buka bersama. Di minggu pertama itu yang jadi tuan rumah adalah teman-teman Kristen, Pak, GKI Maulana Yusuf gitu ya, dan itu banyak sekali yang datang gitu. Saya jadi panitia. Ada satu profesor dari Australia mengatakan buka bersama atau iftar ya bahasa Arabnya, buka bersama seperti di Indonesia ini itu tidak banyak kita lihat di negara-negara yang lain gitu ya. Afghanistan konflik, Iran sekarang apalagi gitu ya. Jadi buka bersama lintas komunitas itu sangat memperkuat kemajemukan kita, sangat memperkuat keragaman kita gitu. Karena kalau kita tidak berjumpa, bagaimana kita bisa kenal gitu, bagaimana kita bisa mengenali kebutuhannya gitu Pak ya, bagaimana kita bisa mencintai gitu. Nah tadi yang topik sebelumnya, kenapa Isa bisa memaafkan umatnya atau Muhammad bisa memaafkan umatnya, itu karena dia punya kekuatan ilahiyah yang kuat. Yang kedua, karena dia sudah paham konsep memaafkan gitu ya. Kalau kita memaafkan orang ini, manfaatnya justru lebih bagus, lebih besar pada gitu ya. saya. Iya gitu ya. Kemudian yang kedua itu didasarkan karena kesyukuran gitu ya. Saya melihat Muhammad bersyukur, Isa bersyukur karena ada kasih Tuhan gitu. Tuhan sudah mengasihi saya seluas-luasnya gitu. Apa yang bisa saya lakukan untuk orang lain gitu. Kalau dari relasinya ya, kalau tadi saya kan mencontohkan jenderal dengan masyarakat biasa gitu. Justru orang yang memaafkan itu adalah orang yang punya kekuatan gitu. Tapi kalau yang disakiti itu adalah kita lebih rendah, itu kita tidak bisa memaafkan begitu saja. Maksudnya gini, kalau yang disakiti itu lebih rendah daripada yang menyakiti, kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus speak up gitu Pak ya. Tapi kalau yang disakiti yang lebih besar, lebih powerful, dia harus memaafkan. Tapi kalau yang disakiti lebih rendah, harus speak up gitu. Karena ada yang salah nih. Yang salah adalah yang menyakiti karena dia punya kekuasaan ya, punya power gitu. Nah, contoh menariknya tadi Pak Ferry sudah banyak mencontohkan di Sulawesi Selatan tradisinya. Di Bandung ini kita belum menjelang nanti Lebaran udah ada planning para komunitas lintas agama Pak. Kalau yang buka bersama tadi hostnya adalah gereja, nanti halal bihalal itu setelah Lebaran itu yang perayaan itu adalah teman-teman Konghucu Pak. Karena mereka punya museum, mereka punya tempat besar. Dia bilang, "Udah, tolong, ayo kita bikin halal bihalal di tempat saya." Oke, siap. Jadi saya bersyukur ya. Punya banyak teman gitu ya. Saya tidak punya tempat, tapi ada orang yang punya tempat gitu. Saya bisa memobilisasi teman-teman Muslim, teman-teman yang lain untuk bisa datang. Jadi kerjasama ya. Kerjasama. Kang Huda ya. Oke. Luar biasa. Jadi sangat menarik ya perbincangan kita saat ini. Tidak terasa waktunya sudah habis. Sudah. Dan mungkin nanti kita akan lanjut di next episode ya Kang Huda. Ya. Tunggu undangan selanjutnya. Dan untuk seluruh kita yang mengikuti dari awal ataupun di pertengahan ataupun mungkin sedikit di akhir perbincangan ini mengenai hari kemenangan, kiranya hari kemenangan itu akan menjadi sebuah penanda di mana kita boleh memiliki kehidupan yang penuh dengan pertobatan, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, mengampuni, memaafkan dan mendoakan orang lain, dan juga momen hari kemenangan itu boleh menjadi momen yang penuh dengan sukacita, penuh dengan momen pengampunan, saling bermaafkan, dan silaturahmi yang lebih terikat erat lagi di bulan-bulan berikutnya sampai dengan seterusnya. Semoga ini boleh menjadi berkah dan manfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di episode Damai Itu Indah. Terima kasih.